17+8 tuntutan rakyat menggema, pemerintah diminta bertindak cepat. Jakarta, gerakan 17+8 tuntutan rakyat mencuat dalam aksi demonstrasi nasional pada akhir Agustus 2025. Gerakan ini berisi 25 tuntutan utama masyarakat terhadap pemerintah, DPR, TNI, dan Polri yang dianggap mencerminkan keresahan rakyat terhadap kebijakan negara. Sejumlah organisasi mahasiswa, buruh, akademisi, dan aktivis sipil menggalang gerakan tersebut setelah sebelumnya merumuskan 211 aspirasi dari berbagai daerah. Dari jumlah itu, dirangkum menjadi 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi paling lambat 5 September 2025 dan 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat hingga 31 Agustus 2026. Isi tuntutan mencakup berbagai bidang, mulai dari penarikan militer dari tugas sipil, penghentian kekerasan aparat, audit transparansi DPR, pembekuan kenaikan tunjangan pejabat, hingga perlindungan hak-hak pekerja. Tuntutan juga menyoroti kasus kematian demonstran yang dianggap perlu diusut secara independen. Presiden Prabowo Subianto menanggapi bahwa sebagian tuntutan masuk akal dan akan dibahas lebih lanjut bersama lembaga terkait. Kita pelajari, sebagian masuk akal, sebagian kita bisa berunding, kita bisa berdebat, ya kan? Ya, saya katakan tuntutan, saya kira banyak yang masuk akal, ya kan? Banyak yang menurut saya normatif, ya kan? Dan bisa kita bicarakan dengan baik, ya kan? Ya, saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal, saya kira, ya kan? Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana, ya kan? Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak, ya kan? Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman manapun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Itu menurut saya debatable, tapi saya akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada saya. Sementara itu, DPR menyatakan siap memenuhi sebagian tuntutan dengan membekukan kenaikan fasilitas dan moratorium kunjungan luar negeri anggota Dewan. Namun, sejumlah pengamat menilai pemenuhan tuntutan tidak mudah karena beberapa poin bersifat normatif dan memerlukan proses legislasi. Meski begitu, gerakan ini dipandang menjadi simbol kuat desakan rakyat terhadap transparansi, keadilan, dan perbaikan demokrasi di Indonesia. Seminggu kita dikasih tugas, seminggu sehari bisa jadi, benar gak teman-teman? Orang-orang di sana yang bahkan saya tidak tahu apakah ijazahnya asli apa tidak, dengan seenak jidatnya 17 tuntutan yang sangat mudah seharusnya bagi mereka karena mereka memiliki kekuasaan, tapi tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Maka dari ruangan rapatkan barisan terus bersama. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup perempuan yang melawan. Hidup para buruh. Hidup para buruh. Hidup petani. Hidup petani. Hidup pada
martir yang pada meninggal di hari-hari sebelum ini, teman-teman semua. Hidup para martir. Terima kasih. Publik kini menunggu langkah nyata pemerintah dan DPR. Keberhasilan memenuhi 17+8 tuntutan rakyat diyakini akan menjadi tolak ukur komitmen negara dalam merespon aspirasi warganya.